Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Regita Cahyani, NIM D0203-20051 dari kelas 3B Komputerisasi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Praktikum Pemrograman Web. Untuk membuat portofolio, maka bisa menggunakan framework Bootstrap. Dengan cara kita buka Chrome terlebih dahulu, kemudian kita ketik Query Schools, kemudian akan muncul Bootstrap 4 tutorial. Kemudian kita pilih Bootstrap 4 Get Started. Maka di situ ada link yang bisa kita masukkan ke dalam codingan agar Bootstrap-nya berfungsi. Sebelumnya saya akan menampilkan bagaimana program ini akan berjalan setelah semua komponennya terpenuhi. Untuk membuat Jumbotron, pertama kita buat komentar Jumbotron dan akhir Jumbotron. Untuk membuat style CSS sendiri secara manual, kita bisa scroll ke atas. Kita bikin file baru dan kasih nama style CSS. Kita tulis kelasnya Jumbotron dan ubah paddingnya menjadi 2 rem kiri kanan, 1 rem, dan background colornya sesuai keinginan. Kemudian kita ketik img src foto yang akan kita gunakan, dan alt-nya kita kasih nama kita atau caption penjelasan gambarnya. Untuk memperkecil gambar, maka saya menggunakan width sebesar 200. Untuk membuat semuanya di tengah, maka caranya kita kasih text center di Jumbotron. Kita ganti tulisannya menjadi nama saya, dan tagline-nya sesuai keinginan. Agar foto menjadi lingkaran, maka kita menambahkan kelas rounded circle. Untuk memberi border, maka kita tambahkan img thumbnail. Untuk membuat navbar, maka kita bisa buat komentar dulu, navbar, dan akhir navbar. Setelah itu, copy link dari Bootstrap dan cari navbar.
Kemudian paste di Visual Studio Code. Cukup tulis kontainer saja supaya tidak mepet di ujung. Setelah itu kita mau bikin link-link navigasi ini mepet kiri, tidak mepet ke kanan. Caranya tinggal arahkan kursor kita ke bagian ul. Ul ini adalah unordered list, tempat menyimpan semua list kita. Di sini kita cukup ngasih sebuah kelas yang bernama margin start, yaitu margin left jika kita set dengan auto. Selanjutnya, kalau ingin merubah warna default, ganti saja pada bagian background color dan cari warna favorit. Kita ganti brand menjadi nama kita. Kemudian linknya mau bikin beberapa, yaitu home, about, projects, and contact me. Untuk memberi bayangan pada navbar kita, maka kita cari shadow pada Bootstrap dan kopas pada Visual Studio Code. Buat komentar about dan akhir about. Di sini kita bikin section yang ID-nya adalah about. Untuk membuat layout, kita masuk ke Bootstrap dan cari di bagian container. Maka kita membutuhkan container, lalu di dalamnya ada row, dan di dalamnya lagi kita tulis column, dan di dalam column kita tulis H2, dan isikan about me. Untuk membuatnya di tengah, maka tambahkan text center di row-nya, ketik row lagi, isikan kolom pertama dan kedua, masing-masing 4. Untuk mengubah posisinya ke tengah, maka kita cari kolom pada Bootstrap dan kopas justify content center. Untuk memperbesar tulisan, maka tambahkan fs 5 dan text center agar rata tengah. Jarak antara judul dan tulisan, tambahkan margin bottomnya 3. Selanjutnya yaitu membuat section ID kontak. Kemudian div class-nya container, div class row text center MB3. Kemudian div class column, di bawahnya lagi kita tambahkan H2, isikan contact me. Kemudian baris berikutnya div class row justify content center, div class call MD6. Kemudian di bawahnya lagi kita isikan div class MB3. Kemudian label for name class form label, isikan nama lengkap. Kemudian di bawahnya ada email dan pesan. Button type-nya submit, style background color, menyesuaikan keinginan kita masing-masing. Kemudian kita isikan kirim. Kemudian karena kita ingin menggunakan gelombang, maka kita menggunakan gelombang pada getwaves.io. Agar garis white kita tidak hanya lurus saja, maka kita menambahkan gelombang dengan cara membuka website getwaves.io. Jadi kita bisa membuat gelombang pada website kita sesuai dengan keinginan menggunakan getwaves.io. Nah, di sini sudah muncul ada berbagai macam gelombang. Kita bisa memilih mau gelombang yang smooth, kotak-kotak, atau lancip, atas atau bawah. Atau mau memakai warna-warna lain. Kemudian ini ada opacity-nya, kalau kita kecilkan maka dia akan semakin transparan.
Kemudian ini ada konfigurasi mau seberapa banyak gelambangnya. Di sebelah kanannya lagi bisa kalian klik kalau mau gelambang yang random. Untuk menyamakan warna gelambang yang kita inginkan dengan website, maka kita harus mencari tahu warnanya dari codingan yang telah kita buat. Untuk membuat project, membuat komentar, projects, dan akhir projects. Kemudian masukkan section ID projects, di bawahnya lagi div class container, di bawahnya lagi div class row text center MB3, di bawahnya lagi div class call, kemudian H2 isikan dengan my projects. Di bawahnya lagi ada div class row justify content center, div classnya call MD4 MB3, P div class card, kemudian masukkan img search dari foto yang kita inginkan, kemudian kelasnya card imd top, alt nya project 1. Kemudian untuk div classnya card body, p class card text style text align justify, kemudian kita isikan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Kemudian lakukan hal yang sama pada project-project berikutnya. Kemudian untuk membuat footer, kita bisa membuat komentar, footer, dan akhir footer terlebih dahulu. Kemudian kita ketik footer class text white text center pb5, stylenya background color sesuai keinginan. Kemudian ada P, created with, ikhlas, B, be hard, fill text danger, dapat dari bootstrap. Kemudian by A, href, diisikan dengan link sosial media kita. Class text white, fw bold, isikan dengan nama kita. Maka komponen-komponen untuk membuat portofolio telah kita selesaikan semua. Terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.